Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi di ibadah online tanggal 8 November 2020 dengan Kak Devi, Kak Benita, Kak Zelin. Yuk kita sama-sama puji Tuhan sama-sama hari ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan menyaksikan ibadah YouTube Tuhan lewat online. Kau yang berkati ibadah kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Benny dalam acara paling hits PSBB, pengalaman seru bersama Benny. Di acara ini saya akan bawa pemirsa untuk bisa melihat berbagai pengalaman yang pastinya seru. Kira-kira ada yang bisa tebak pengalaman seru apa yang akan kita lakukan hari ini? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan berkunjung ke ladang yang memiliki tanaman yang banyak banget pakai pol. Penasaran kan pengalaman seru apa yang pemirsa bisa dapat di episode ini? Yuk sama-sama kita ke ladang. Nah, kita udah sampai nih di ladang. Di sini kita akan menemui Pak Tarjo. Silakan Pak Tarjo. Hei Benny, nama saya Pak Tarjo. Loh Ben, ini direkam toh? Loh. Oh iya Pak, ini nanti bakal kelihatan di seluruh Indonesia. Loh adalah bajuku welek gini. Jelek. Tetap cakep kok Pak. Nah Pak, boleh gak berbagi cerita tentang kehidupan di ladang? Kalau cerita panjang Ben. Tapi gini, kalau mau Benny ikut saya ke ladang ya gimana? Biar nggak bosan Benny ya. Wah boleh. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama. Kerja buat Tuhan. Kerjamu, kerjaku, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama. Kerja buat Tuhan. Kita kerja sama-sama. Sama-sama. Kita kerja sama-sama. Kerja buat Tuhan. Kerjamu, kerjaku, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama. Kerja buat Tuhan. Kita kerja sama-sama. Sama-sama. Kita kerja sama-sama. Kerja buat Tuhan. Kerjamu, kerjaku, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Wah, ladangnya luas juga ya Pak. Iya, tapi dulu belum sebesar ini, Dek. Ini Pak Tarjo sudah nanam banyak sekali. Wah, kalau boleh tahu di sini ada tanaman apa aja Pak? Wih, ini ada anggur. Terus ini juga anggur. Terus ini ada pisang. Nah, itu jatuh. Ini ada jeruk ya. Nah, banyak ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kalau saya lihat tanaman di sini seger-seger ya Pak. Ada rahasia apa nih biar tanamannya bisa tumbuh besar dan segar? Rahasianya nggak ada sih, Dek. Rahasianya itu cuma satu. Apa Pak? Rahasianya itu rajin disiram. Pastinya. Masa sih Pak? Bukan dikasih pupuk gitu? Loh, bukan toh. Kalau dikasih pupuk terus nggak disiram, sama aja toh Ben. Ya nggak bisa tumbuh-tumbuh, mati nanti ini. Nggak jadi nih anggur, Dek. Oh, wah bener juga ya Pak. Kalau kita punya tanaman jadi harus rajin-rajin disiram ya Pak? Bener Ben, kita tuh harus siram terus setiap hari. Punya pertanyaan nih, satu pertanyaan. Nah,
Kira-kira apa juga yang harus disiram selain tanaman? Ayo, Benny tahu nggak? Itu gampang, Pak. Saya tahu banget. Ayo apa? Ikan. Bukan toh Ben, gimana toh kamu? Bukan. Yaitu salah satunya adalah kita tuh harus siram juga rohani kita, Ben. Gimana Pak cara nyiram rohani? Nah, caranya itu gampang, Ben. Yaitu yang pertama kita harus berdoa. Terus kedua kita harus baca firman Tuhan. Yang ketiga kita harus selalu dekat sama Tuhan, Ben. Tahu nggak, Ben, sekarang? Tahu Pak. Oh iya, gimana itu Pak cara nyiram rohani? Oh gampang, Ben. Jadi yang harus kita lakuin itu ada 3, Ben. Yaitu yang pertama kita tuh harus berdoa. Yang kedua baca firman Tuhan. Dan yang ketiga selalu dekat dengan Tuhan, Ben. Jadi supaya iman kita ini bertumbuh dengan sangat cepat. Seperti biar kita tuh nanti seperti tanaman. Jadi kalau tanaman itu berbuah dan kita juga akan berbuah dan buahnya itu buah yang baik, Ben, gitu. Yuk adik-adik, sekarang kita praktekkan salah satu dari 3 hal yang tadi, yaitu dengan kita baca firman Tuhan. Yuk sekarang kita baca firman Tuhan bersama-sama. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Don't read your Bible, don't pray every day. Don't pray every day. Don't pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Halo adik-adik, kita ketemu lagi hari ini. Hari ini khusus kita bertemu di hari Minggu. Hari Minggu ini biasanya kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Hari yang spesial, hari yang khusus di hari Minggu ini. Kita ketemu lagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa tetap sehat ya sampai dengan hari ini. Nah, kita biasa mengkhususkan setiap hari itu untuk hari Minggu itu untuk beribadah. Tapi tidak hanya hari Minggu ya kita beribadah. Kita setiap hari juga harus ada waktu untuk berdoa. Kita harus ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena itu yang terpenting buat kita semuanya. Nah, hari ini seperti biasa Kakak juga akan bercerita tentang satu cerita di dalam Alkitab. Ceritanya tentang Maria dan Marta. Maria dan Marta itu bersaudara. Yang Maria itu kakaknya dan yang Marta adalah adiknya. Nah, ceritanya gimana ya adik-adik? Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi bersama-sama sampai tiba di sebuah kampung. Nah, di situ, di kampung itu ada tempat tinggalnya Maria dan Marta. Tuhan Yesus
dan murid-muridnya datang ke rumahnya Maria dan Marta. Nah, di situ Marta yang duluan datang untuk menyambut Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, silakan masuk. Nah, kemudian setelah itu Marta mulai memikirkan ini. Wah, ini tamunya Tuhan Yesus dan murid-murid ya. Senang sekali. Aku mau apa ya? Ada apa ya yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Mereka sedang datang ke rumah kita. Aduh, aku mau pikirkan yang terbaik untuk mereka. Oh, kalau begitu mau saya persiapkan yang terbaik apa ya? Coba saya pikirkan dulu. Nah, sementara itu Maria bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mulai bercerita tentang banyak hal dan Maria memilih duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Jadi dia mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Dia penuh perhatian. Dia hanya duduk di situ untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Sementara Martanya ke dapur. Aku mau bikin roti aja deh. Saya mau bikin roti yang enak untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia mulai sibuk membuat kue, membuat roti, kemudian dia hidangkan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Oh, masih kurang minumnya belum, katanya begitu. Dia kembali lagi ke dapur, membawa minuman, dan dia berikan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kemudian sambil dia jalan dari dapur, bawa makanan, dari dapur bawa minuman, dia lihat saudaranya Maria. Maria dari tadi duduk di situ. Kenapa ya? Kok nggak bantu? Kau cut. Kenapa ya Maria tidak membantu saya? Kan saya sibuk. Kan saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan murid-muridnya. Kenapa dia hanya duduk di situ? Mestinya dia bantu aku. Nah, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau tidak peduli kepada saya. Engkau membiarkan Maria hanya duduk saja di situ dan tidak membantu saya. Suruhlah Maria membantu saya. Nah, apa jawab Tuhan Yesus ya? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir, engkau membuat dirimu sendiri susah payah karena melakukan banyak hal. Tetapi saudaramu Maria melakukan hal yang terbaik, yaitu mendengarkan ketika saya berbicara, ketika Tuhan Yesus berbicara. Dan itu yang terbaik, itu yang tidak akan diambil oleh siapapun. Nah, dari cerita ini kita tahu ya, jadi yang Marta sibuk sekali dengan pekerjaannya. Ya, itu baik. Kenapa? Dia ingin menyenangkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dengan apa? Dengan dia bekerja, membuat roti, kue. Dia balik lagi ke dapur, kemudian membawa minuman untuk membuat mereka senang. Atau juga dia berpikir, aku mau keluar sebentar, mau beli buah-buahan buat mereka juga. Dan itu juga baik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di sini, Tuhan lebih senang ketika Maria duduk di dekatnya dan mendengarkan semua yang dia ceritakan. Karena itu yang terbaik. Di sini kita belajar ya adik-adik, kita harus punya waktu yang terbaik seperti Maria. Di mana kita boleh sibuk, kita belajar ya. Hari-hari ini kita belajar dari Zoom, kita harus mengerjakan PR. Kenapa? Ya itu harus kita kerjakan. Tetapi Tuhan minta kita punya waktu yang terbaik, yaitu setiap hari kita punya waktu sendiri dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, kita ambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan,
Nah, itu yang terbaik yang Tuhan inginkan. Yang diberikan contoh Tuhan Yesus seperti Maria. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan seperti Marta atau seperti Maria? Kita tetap harus melakukan tugas-tugas kita, adik-adik. Tetapi jangan melupakan Tuhan. Kita harus tetap punya waktu yang terbaik, di mana satu hari itu ada waktu khusus buat kita berdoa, ada waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari cerita ini, ya. Dan kita juga bisa melihat dari Maria ketika dia mendengarkan Tuhan Yesus, dia benar-benar duduk manis di dekat Tuhan Yesus dan memperhatikan Tuhan Yesus, dan apapun yang Tuhan Yesus katakan, dia dengarkan dengan baik-baik. Nah, itu sikap yang terbaik ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik belum bisa membaca, tentunya mama atau papa yang akan menolong adik-adik untuk membacakan firman atau bercerita tentang cerita di dalam Alkitab. Nah, kita tiru ya sikapnya Maria untuk bisa duduk dengan tenang, kita penuh perhatian supaya kita bisa mengerti apa cerita Tuhan Yesus. Karena cerita yang di dalam Alkitab itu adalah yang benar. Itu berguna buat diri kita pada waktu kita melakukan segala sesuatu setiap hari. Mungkin adik-adik punya kesulitan. Nah, firman itu yang akan menjawab kita. Mungkin adik-adik punya masalah. Nah, Tuhan ingin bicara melalui firman Tuhan tersebut. Itu ya adik-adik ceritanya. Jadi menarik sekali kita belajar tentang Maria dan Marta hari ini. Nah, ada satu lagi yang terpenting yang kita mau. Dan ada satu lagi yang terpenting harus kita baca ya dari Alkitab kita, yaitu ayat hafalan kita hari ini. Kita akan membacakan ayat hafalan dari Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-12. Kakak ulangi ya. Amsal 23 ayatnya 12 ya, kakak bacakan. Jadi ayat hafalannya seperti ini. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ada satu lagi yang paling penting harus kita baca hari ini, yaitu ayat hafalan yang kita ambil dari Alkitab. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Lagi ya. Amsal 23 ayatnya 12. Ya. Isinya apa firman Tuhannya? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Lagi ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, itu adik-adik ayat yang kita baca hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang bersama dengan kakak-kakak yang lain, dengan cerita yang lain. Ya, Tuhan memberkati. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau ambil waktu sejenak untuk sembah Tuhan. Adik-adik boleh ambil posisi duduk yang enak. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya,
pujikan dari awal. Kita bilang yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ya, adik-adik, sama-sama kita tutup mata. Kita mau ambil waktu kita. Kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu untuk kami semua Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say how great is our God. Sama-sama kita katakan lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say how great is our God.
memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya sesi aktivitas. Nah, hari ini aktivitasnya kakak mau ajak kalian untuk menanam kecambah. Dedek tahu nggak kecambah itu dari biji apa? Ayo. Nah, betul sekali. Kecambah itu ditanam dari biji kacang hijau. Nah, seperti ini ya kurang lebih punya kakak. Nah, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu ya bahan-bahan yang kita butuhkan adalah wadah. Kalian bisa pakai cup atau piring atau apapun sebagai wadahnya. Lalu kapas sebagai medianya. Lalu air. Dan juga yang pasti kita membutuhkan biji kacang hijau. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita ambil wadah. Kita ambil kapas. Kita masukkan ke dalam wadahnya dan kita ambil air. Kita basahi kapasnya ya, seperti ini. Nah, ketika kapasnya sudah terlihat basah, kita letakkan beberapa biji kacang hijau. Jangan terlalu berdempetan. Nah, sudah jadi tanaman kecambah kita. Nah, adik-adik gampang sekali kan membuatnya. Kalian juga bisa bikin di rumah. Nah, tapi setiap hari kita juga harus menyirami tanaman ini dengan air. Selain itu kita juga membutuhkan sinar matahari. Gampang sekali kan membuatnya. Nah, adik-adik sama seperti kita juga membutuhkan siraman firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik yang juga membuat aktivitas sama seperti kakak ini, kalian bisa foto, lalu kalian bisa post di Instagram. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita doa ya. Yuk, ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami melalui kisah Marta dan Maria, di mana mereka sangat mengasihi Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau dipakai untuk melayani Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan, berkatilah Papa Mama, berkatilah kakak adik, berkatilah Bapak Ibu Guru, kakak-kakak sekolah minggu, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.